Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yusuf Halim Auto. Dan hari ini saya punya Hyundai Santa Fe tahun 2016. SUV ganteng 7-seater ini adalah Hyundai Santa Fe tipe limited 2400cc Matic bensin tahun 2016 yang menjadi generasi ketiga facelift ya di tahun tersebut. Dan mobilnya dijual dengan harga 310 juta, masih nego dengan kondisi jarak tempuh yang baru jalan di 54.000. Dan untuk pajaknya hidup bulan 12 tahun ini dengan PKB tahunannya ada di 5,4 jutaan. Seperti apa kondisinya kita akan cek ya seperti biasa dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Tapi Lur, sebelum lanjut jangan lupa ya bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus. Oke Lur, kita akan cek ya pada bagian depan eksterior, dimana untuk tampilan depannya udah kelihatan banget ya kesan mewahnya pada mobil Hyundai Santa Fe ini. Dan karena ini adalah trim tertinggi di trim bensin ya, dia punya kamera Eagle Eyes bagian depan. Dan untuk tampilan grillnya seperti ini ya, sudah model baru dibandingin yang sebelumnya ya. Dia udah ada list chrome-nya 3, cuman kayak ada penambahan lagi ornamen abu-abu di belakangnya. Logo Hyundai ini posisi kamera, dan di bawahnya ini dia ada lubang pembuangan 2. Dia punya underguard warna silver dan front bumper yang warna hitam dop. Berhubung ini yang facelift, dia LED DRL-nya sudah LED-DRL-nya pindah di bagian atas ya. Nah, udah titik-titik. Kalau sebelumnya kan dia ada di sini. Cuman untuk fog lamp dia masih kristal multi reflektor biasa. Dan selain DRL dia punya 4 sensor parking bagian depan. Nah, yang paling saya demen itu di sini nih. Di bagian headlamp dia punya kayak alis LED gini ya, seret ngejulur. Untuk lampu utama sudah proyektor HID, lampu sen ya, dan lampu jauhnya kayaknya masih bohlam biasa. Di bagian sini kap mesin seperti biasa kita pastikan mulus. Dia ada 2 wiper dan bagian kaca mulus, nggak ada baret bekas wiper. Sekarang kita langsung cek ke bagian mesin. Nah, buka di sini, angkat ke atas. Oke, nah sudah ada hidroliknya, nggak usah capek-capek pegel-pegel ngangkat si kap mesin karena lumayan berat ya. Di bagian kap mesin seperti biasa kita pastikan ya, list kap mesin utuh, bebas nabrak. Untuk kap mesinnya sendiri dia sudah dicat warna body, ada perdam. Ini hidroliknya 2 ya, kiri kanan. Dan ini mesinnya masih kotor, nah, karena unitnya baru masuk. Oke, kita cek ya dari bagian pertulangan depan kiri seperti biasa. Nah, ini bagian depan, ini kotor aja ya. Oke, bagian kanan kita pastikan bagian depan aman, bebas nabrak. Di sini kita lihat ada apa aja. Di sini ada sikring. Ini kayak filter, ini aki. Di sini aki. Ini filter udara. Ini air radiator. Ini kayak pipa AC nih buat isi freon. Air wiper, ini untuk air radiator yang coolant nih, kayak minyak oli for steering, dan itu minyak rem. Suara mesin bensinnya halus. Ini untuk ngecek kekentalan oli, dan di sini untuk isi ulang oli mesin. Di sini ada modul ECU dan modul ABS-nya dia ada di bawah situ ya. Nah, itu modul ABS-nya. Untuk mesinnya sendiri dia 2400 cc 4 silinder ya, DOHC dengan tenaga tuh sebesar 176 ya horsepower, dan torsi puncaknya di 230 Nm. Penggerak roda depan, transmisi Matic 6 speed. Oke, sekarang kita cek ya ke bagian samping eksterior. Dari bagian samping Santa Fe ini dia punya panjang 4,7 meter dengan lebar 1,89 meter dan tinggi di 1,69 meter. Untuk wheelbase dia ada di 2,7 meter, dan untuk ground clearance nggak terlalu tinggi ya, kurang lebih 188 mm atau 18 cm ya. Lalu untuk di bagian bannya masih tebal ya, bannya dia pakai Bridgestone yang Dweller HL dengan profilnya itu dia ada di 235/60 ring 18 dengan velg 5 spoke double, 5 baut, dan ada knop Hyundai. Untuk pengereman dia bagian depan sudah dilengkapi dengan cakram, dan bannya masih tebal ya, produksi bannya ada di 2021. Lalu di atas sini ya, spion sewarna body, sudah ada LED sen, dan sudah ada kamera 360 nya di bagian spion sini ya. Samping dan spionnya sudah electric retract. Bagian kaca mulus, pilar blackoutnya hitam glossy, ada roof rail, dan gak lupa ya, nah dia punya panoramic sunroof yang sangat besar. Oke, sekarang kita masuk. Oke, lalu di bagian trim ini rada kotor sedikit ya, berhubung mobilnya baru masuk nih, belum di salon. Bahan di sini dia soft touch, di sininya dia keras plastik. Sini handrestnya juga udah kulit, ada jahitan benang yang asli, dan dia punya emboss Santa Fe. Ini mirip-mirip yang emboss Toyota Fortuner ya, ada di samping situ. Untuk aksen di sini dia abu-abu, power window, auto sisi driver,
Ada central lock, window lock, electric mirror kiri kanan, dan ini untuk tombol out electric retract-nya. Tutup ya. Oke. Di atas ini dia ada tweeter, ada speaker, satu buah cup holder, door pocket, dan ada lampu di pintu ya. Buat ngasih tahu pengendara di belakang kita kalau posisi mobil pintunya kebuka, dan untuk tuas buka bahan bakarnya dia ada di samping ya, di sini. Lalu untuk di bawah sini pengaturan joknya dia sudah elektrik ya. Di sini untuk lumbar support atas bawah kiri kanan ya, sesuaiin pinggang. Ini untuk reclining, dan ini untuk sliding maju mundur, dan sudah ada head adjuster untuk naik turunin juga. Di bawah sini untuk parking brake, di sini ada matic 2 pedal. Kita pastikan ya bagian dalam. Nah, aman ya bagian bawah ya, nggak ada yang karat-karat. Kita pastikan mobilnya aman, bebas banjir ya, nggak ada bau yang mencurigakan juga. Di sini untuk buka kap mesin, di sini ada untuk push OBD kayak buat OBD scanner gitu, dan di sini ada aktif eco mode. Kalau yang diesel kan dia ada dry pot di sini ya. Di sini untuk brightness nih di speedometer. AC dan AC depogger di sini bisa buka tutup, dan ada motif karboni juga. Aksen di sininya abu-abu. Kuncinya dia masih biasa ya, seperti ini ya, model flip key, masih model colok, dia belum start engine. Oke lur, sekarang kita masuk. Oke lur, kita udah di dalam kabin Hyundai Santa Fe Limited bensin tahun 2016 ya. Nah lur, di sini ada indikator ABS nyala ya. Tenang, barangnya sudah kita pesan, tinggal tunggu datang, nanti kita ganti, maka sensor ABS-nya akan hilang. Nah seperti ini tampilan speedometernya ya. Dia untuk di bagian RPM masih jarum, ini temperatur, sebelah kanannya untuk speed dan sisa bahan bakar. Lalu di tengahnya dia ada MID yang lumayan lengkap lah ya pemberitahuannya. Isinya di sini dia ada ring sisa bahan bakar, ada ini nih average 5,8 km per liter, model barnya, ada offset temperatur, dan ada odometer yang di 54.000. Di atas ini ada posisi tuas transmisi. Dia lalu ada servis berikutnya, ada pengaturan ini nih untuk pintu, lalu untuk lampu, sound. Ini bawahnya apa nih, bacanya rada susah nih. Ada servis interval, ada order fitur. Oke, balik lagi, terus ada udah sih. Ini cuman menunya gini aja nih. Oh, ini kita geser ke bawah ya. Nah, ini ada trip A, ada rata-rata kecepatan, ada timer waktu berkendara ya. Ini trip B-nya, dan ini rata-rata kecepatan format digital, balik lagi ke range dan rata-rata konsumsi. Kita geser. Di sini ada yang tadi ya. Dia nggak ada apa-apa lagi sih. Geser lagi, di sini baru ada door untuk pintu kali ya, untuk ngaturin pintu dan lain-lain. Oke. Berhubung ini yang tipe limited ya, untuk setirnya dia ada aksen motif karbonnya begini ya. Bagus nih model ini ya. Lalu di sininya seperti biasa sudah dikulitin. Jahitan benangnya ini bukan jahitan benang nih, ini kulit. Spoknya kayak palang 4, di sininya bolong, aksennya abu-abu gelap gitu. Ini untuk tombol MID yang di tengah tadi. Di sebelah kanan untuk pengaturan cruise control, airbag, klakson, logo Hyundai. Sebelah kiri untuk pengaturan audio, steering switch, pengaturan wiper di sini ya, lengkap nih. Lalu untuk pengaturan headlamp dia ada di sini, sudah auto juga, lampu sen, lampu jauh, lampu dekat semua di situ. Untuk pengaturan setirnya sendiri harusnya sih sudah lengkap untuk Santa Fe. Nah kan bener, sudah tilt dan teleskopik, mantap. Bahan di sini dashboard plastik, sini empuk, soft touch, AC debugger depan di situ, ada penyimpanan tertutup, nih bisa buka tutup, cakep. Dan seperti ini tampilan head unit yang tipe limited ya, dia gede dan punya kamera 360 yang tadi ya. Kalau nggak salah barunya suruh nambah 50 juta baru dapetin full spec lah ya di tipe yang bensin. Sini kisi AC, ini agak ngelengkung begitu ya, aksennya silver, bisa buka tutup. Lalu untuk menunya sendiri nanti dia belum pindah. Nah, ini AC debuggernya nyala. Kita ke bawah dulu. Ada ini untuk lampu hazard, nah dia udah nyala nih. Nah, inputnya juga lengkap ya. Di sini ada Bluetooth, CD, iPod, ada navigasi juga nih. Ada radio SD, USB, dan ada setting. Lalu di sini untuk GPS ya, kayak masukin SD card-nya, ini SD. Ini untuk volume on off, menu, ini menunya ya, ini ke radio, dan sudah ada Bluetooth lengkap. Ini untuk kembalikan navigasi langsung. Oke lah, mantap ya lur ya. Nah, untuk AC-nya dia di sini masih tombol, tapi ada layarnya, layar biasa sih di sini ya. Sudah digital dan sudah dual zone dengan climate control, suhu bisa di masing-masingin ya. Nah, ini suhunya bisa di masing-masingin. Depogger depan, depogger belakang. Ini untuk AC, pengaturan bagian belakang yang ada di baris ketiga. Ini untuk sirkulasi AC, ini untuk off, untuk auto. Lalu di bawah sini dia punya 2 buah soket 12 volt nih, mantap nih. Jadi untuk penumpang dan driver bisa ngecas jet-jet masing-masing ya, nggak usah rebutan, nggak usah gantian. Dan ada input USB dan AUX. Dia ada lampunya juga ya, warnanya biru-biru tuh, bagus nih. Tempat penyimpanan sini lumayan lebar. Biasanya kan kalau di sini kan kecil ya tempat penyimpanan ya. Close transmisi,
6 speed dengan mode Triptonic. Walaupun dia belum ada pedal shift ya, digeser ke bawah, ke kiri, ke bawah buat ini ya, buat minus, ke atas buat plus, balikin lagi. Dan sini ada on off sensor parkir. Bahan di sininya dia abu-abu, di sininya dikasih kulit ya. Ini di sini motifnya bagus nih, begini aja. Ini twing, ini hitam glossy gitu, di sini chrome ya. 2 buah cup holder, ada tempat lagi kecil. Dia punya armrest yang udah dibalut kulit dan jahitan benangnya asli, bagus. Seatbelt di masing-masing kursi kita buka. Wah, laci 2 susun nih, ini atas sama bawah. Lebar ya. Laci penyimpanan tertutup, buku manual, buku servis semua lengkap dan sudah ada lampunya ya di situ. Di sini motif karbon lagi, airbag, sisi penumpang, AC, defogger, tweeter, speaker. Nah, ini tampilan trim untuk sisi penumpang depan ya. Dan untuk seatbeltnya dia sudah bisa naik turun ya. Di atas ini ada hand grip, set visor, ada kaca, dan lampunya kepisah ya. Oke. Ini spion tengah masih dynamic view ya. Ini sama ya, set visor, ada kaca, ada lampunya manual. Dan di pilar dia nggak ada airbag sih. Di sini juga nggak ada hand grip. Ini ada dummy cuman kosong ya tuh, nggak ada tulisan airbagnya. Seatbelt untuk posisi driver. Dan fitur unggulan dari Hyundai Santa Fe ini dia. Electric panoramic sunroof yang sangat besar sampai belakang. Waduh, gokil ya lur ya. Tuh. Dengan harga lebih murah 50 juta dari Fortuner SRZ, dulur bisa dapetin mobil SUV ganteng kayak gini dengan panoramic sunroof yang sangat besar. Wow, tentunya. Oke, kita tutup lagi. Dia ada 2 kali ya. Di sini untuk tray nih. Ini bisa untuk tray aja nih, 1, baru kita tutup tray. Nah, baru traynya dia udah elektrik juga. Oke lor, sekarang kita ke bagian luar lagi yuk. Untuk handle bagian pintu belakang sama ya, chrome. Dan lalu untuk bagian ban belakang masih tebal juga nih, sama tahun produksinya 2021. Yang belakang 2019 ya, berhubung ini FWD penggerak depan. Untuk pelek sama, ada 5 baut knob Hyundai, profil sama, ringnya di 18 ya. Dan untuk cakram 4-4-nya sudah pakai cakram ya, maksudnya untuk pengereman 4-4-nya sudah pakai cakram. Untuk ABS EBD sepertinya mobil ini sudah lengkap. Oke, seperti ini tampilan dari belakang Hyundai Santa Fe Limited 2400 cc Matic bensin tahun 2016 yang facelift generasi ketiga. Nah, di bagian atas selain tadi ada roof rail dan ada panoramic sunroof yang gede, untuk antenanya sayang masih biasa, belum model shark fin. Ada roof spoiler, high mount stop lamp yang sudah LED, cakep sekali. Ada rear defogger, rear wiper nyatu di kaca ya, logo besar Hyundai. Dan ini dia nih, bagian headlamp belakangnya tuh enak banget ya dilihatnya, dia kayak udah ada LED barnya sini 2 kepisah gitu. Dan untuk stop lampnya di sini ya, cuman untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Di belakang selain di depan punya 4 titik sensor parkir, di belakang juga dia punya 4 titik sensor parking dengan 2 reflektor, dan ada bumper belakang warna hitam dop, dan ada underguard lagi nih di belakang warnanya silver. Berhubung ini yang facelift, dia untuk mufflernya sudah mengotak ya, karena kalau yang di bawah ini tuh tahunnya dia punya muffler masih bulat 2 begini. Alangkah bagusnya sudah kotak begini dibikin kepisah di situ ya, seperti Captiva kan enak dilihatnya. Di sini dia ada logo Santa Fe Limited ya, yang menjadi ciri khas kalau ini adalah Santa Fe Limited. Untuk isulan bahan bakar di sini ada di sebelah kiri ya. Kapasitas tangkinya bensin 64 liter. Lalu di sini handle bagian belakang sebelah kiri ya. Kita buka. Seperti ini tampilan interior posisi baris kedua. Untuk interior dia sudah full black ya, leadernya. Di posisi baris kedua di bagian trim atas ini soft touch sama dengan yang depan, sini plastik, armrest, soft touch jahitan benang asli. Ini emboss Santa Fe. Power window, handle dalam silver, ada speaker ya, ada 1 buah cup holder, cuman nggak ada lampu di pintu kalau yang belakang, dan ada emboss Santa Fe. Nah, berhubung di atasnya dipakai buat kaca panoramic sunroof, AC-nya dia ada di pilar nih tuh. Di masing-masing pilar ya, di sini 1, di sebelah sana juga 1. Kantong penyimpanan bagian belakang, ada soket 12 volt di sini. Kiri kanan ya, penyimpanan bagian belakang, itu sisi trim yang sebelah sana. Ada lampu kabin, hand grip. Ya, semuanya di pinggir semua ya, karena di atasnya penuh. Seatbelt 3 titik. Seatbelt 3 titik dengan headrest yang bisa naik turun semua, dan dia punya armrest dengan 2 buah cup holder yang modelnya seperti ini. Oh, jadi nggak ngeganggu tangan ya. Kalau kita pakai armrestnya kita bisa tutup lagi.
Untuk pelipatan dia bisa rata lantai ya. Sudah ada isopiknya belum? Oh sudah ada nih. Nih isopiknya nih ya. Dia nggak ada tanda tapi ada cangkolannya. Kalau duduk di baris kedua sebuah SUV kayak gini ya kita nggak usah rasain ya, pasti lega dan nyaman ya. Sekarang kita coba duduk di posisi baris ketiga aja. Oke lur, saya udah duduk di posisi baris ketiga Hyundai Santa Fe ini ya. Ternyata dengan tinggi badan saya yang 165 cm saya berasa nyaman sih duduk di posisi baris ketiga mobil ini. Untuk senderan masih bisa rileks walaupun dengkul ini ngepas, ruang kaki bisa masuk ya ke dalam. Oke, untuk ruang kepala dia punya headrest yang bisa naik turun ya. Di sini masih ada jeda sedikit. Dengan tinggi badan saya 165 cm, menurut saya pribadi, saya masih nyaman duduk di dalam kabin baris ketiga Hyundai Santa Fe tahun 2016 ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang 170 kayaknya kurang nyaman pastinya ya. Nah, untuk posisi AC yang baris ketiga ya, pengaturannya di sini. Nah, ini. Oke. Sepertinya baris ketiga dan kedua ngikut pengaturan di sini kali ya. Ini isi AC-nya. Di sini ada 2 buah cup holder. Ada seat belt. Seat beltnya nggak naik turun nih. Ini untuk penumpang baris kedua, ini untuk ketiga, tapi rapi ya penempatannya. Lalu di sebelah sini dia ada, oh ini kisi AC-nya kiri kanan nih. Kalau Chevrolet Captiva kan pengaturannya di sini, kisi AC di sini, sebelah sono kagak ada. Kalau Santa Fe dia dua-duanya ada kisi AC. Dan di sini untuk pelipatan rata lantai posisi baris kedua nih. Kalau kemarin X-Trail itu nggak ada ya pelipatan untuk baris kedua. Kalau kita dari belakang, posisi seat belt, ini saya kira speaker ternyata kosong. Di sini ada lampu untuk posisi penumpang baris ketiga atau buat lampu bagasi. Oke, sekarang kita lihat posisi bagasinya ya. Kita keluar dulu. Oke lur, nah ini posisi kamera di bagian belakang ya, yang 360 derajatnya. Untuk buka bagasi dia ada di bawah logo sini, ada pencetan elektrik tapi belum power backdoor ya, masih manual, kita dorong. Oke, seperti biasa di bagian belakang kita pastikan ya list bagasi semuanya bagus utuh, hidroliknya masih bagus. Oke, tulang-tulang di sini aman ya, kita pastikan bagian belakang bebas nabrak ya. Nah, untuk bagasinya dia lumayan luas, bahkan bisa dibilang luas banget kalau posisi baris ketiga nggak kita pakai. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan lagi, ada P3K dan dongkrak toolkit lengkap ya di sini. Oke, ini kayak buat tempat separator sini tuh, kayak buat tempat separator ya, naruh di situ. Kayak X-Trail dia naruh separatornya di bawah sini. Di sini ada soket 12 volt. Nah, ini untuk penumpang baris ketiga nih, kalau duduk bisa sambil cas gadget juga. Di sini ada gantungan. Nah, ini kayak tempat separatornya kecil ya. Oke, ini tempat separator. Ini ada gantungan, nggak ada apa-apa lagi. Dan kalau dulur butuh space yang lebih lebar lagi, bawa barang yang panjang, dulur cukup tekan di sini ya tuasnya ya. Di sini kebuka 40 dan di sebelah kanan kita tarik lagi untuk yang 60-nya. Nah, maka dulur akan dapat space yang sangat lebar. Nih enak banget nih. Oke lur, sekarang kita tutup lagi. Oke. Sorry lur, ada yang ketinggalan ya. Selain dia sudah pakai HID proyektor, dia juga sudah punya cornering light ya, dimana kalau dulur posisi ban berbelok ke kanan atau ke kiri, si proyektornya tuh akan mengikuti arah roda. Mantap ya lur ya. Dia kayak belum ada deh di kelasnya deh. Jadi paling sekian aja ya lur yang bisa kita bahas mengenai mobil Hyundai Santa Fe Limited 2400 cc Matic bensin tahun 2016 generasi ketiga yang udah facelift. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review. Mohon dimaafkan juga bila ada kekurangan yang dulur tahu, dulur bisa tambahkan di kolom komentar. Tapi lur jangan lupa komentarlah yang baik, membangun dan positif. Tetap semangat walaupun dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menonton. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.